Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Lara Sawitri dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 April. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai reproduksi sel, di mana ada tujuan perkuliahan yaitu memahami dan menjelaskan terjadinya reproduksi sel. Apa itu reproduksi sel? Reproduksi sebagai salah satu ciri makhluk hidup untuk mempertahankan jenisnya dan jumlahnya, sedangkan sel merupakan tingkatan terendah dalam struktur organisasi kehidupan. Nah, jadi reproduksi sel atau pembelahan sel adalah tahap dalam siklus sel di mana setiap sel membelah untuk membentuk dua sel yang berbeda, atau proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik pada organisme multiseluler maupun uniseluler. Jenis reproduksi sel yaitu ada pembelahan secara langsung atau amitosis dan pembelahan secara langsung yaitu ada mitosis dan meiosis. Amitosis. Amitosis merupakan reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap yang kompleks. Amitosis sendiri dapat dibilang amitosis juga merupakan pembelahan sel dengan tahapan yang sederhana terjadi pada organisme prokariotik seperti bakteri. Nah, dapat dilihat pada gambar ada fase-fase amitosis. Yang pertama yaitu kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Nah, tahap yang kedua, bagian DNA kromosom tadi yang menempel mengalami replikasi selama sel tumbuh hingga seluruh DNA kromosom selesai bereplikasi. Tahap ketiga yaitu sel mulai membelah. Dan yang terakhir adalah terbentuknya dua sel anak yang berbeda. Selanjutnya yaitu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang memiliki karakter identik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induk termasuk jumlah kromosomnya. Misalnya, sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang, maka sel anakan juga memiliki jumlah kromosom 23 pasang. Proses pembelahan mitosis terjadi pada semua sel tubuh makhluk hidup, kecuali pada jaringan yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Nah, ada fase-fase mitosis dapat dilihat di gambar, yaitu yang pertama ada fase profase, di mana pada fase ini terjadi proses membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Gelondong pembelahan mulai terbentuk dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Kromosom terbentuk mulai bergerak ke tengah atau ke ekuator dari sel. Yang kedua ada metafase. Pada tahap ini, benang-benang gelondong pada metafase ini mulai terlihat jelas. Kromosom berjejer pada bidang ekuator. Beberapa benang gelondong mencapai kutub tanpa melekat pada sentromer, yaitu sentromer membelah dan masing-masing kromatid menjadi kromosom tunggal. Selanjutnya yaitu ada anafase. Pada tahap ini, kromosom yang awalnya berikatan tiba-tiba mulai memisah dan menjadi dua bagian yang sama dengan menuju ke arah kutub yang berlawanan. Akhir dari tahap ini adalah tiap ujung sel memiliki jumlah kromosom yang sama dan lengkap. Yang terakhir ada telofase. Pada tahap ini, posisi kromosom sudah berada pada kutub masing-masing, sehingga nukleus atau anak inti mulai terlihat lagi. Kromatid mulai lenyap, sitoplasma mulai menebal, dan membran sel mulai memisahkan kedua anak sel tersebut. Tahap akhir dari mitosis adalah satu nukleus menghasilkan dua nukleus dan memiliki kesamaan yang identik. Yang terakhir ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, di mana masing-masing sel anakan tersebut hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah N atau haploid, sehingga pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Fase-fase
Pada pembelahan meiosis ini hampir sama dengan pembelahan mitosis. Hanya saja pada pembelahan meiosis terdapat tingkatan fase. Fase pada pembelahan meiosis terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Dapat dilihat dari gambar. Yang pertama yaitu ada meiosis 1, di mana ada tahap profase 1. Pada tahap ini terjadi kerusakan pada membran inti menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Benang-benang kromatin mulai memadat dan kemudian menjadi kromosom. Kromosom homolog selanjutnya berpasangan. Pada profase 1 juga terjadi peristiwa pindah silang pada kromosom. Peristiwa ini merupakan salah satu penyumbang keanekaragaman individu makhluk hidup. Peristiwa tersebut mengakibatkan sel gamet yang terbentuk sama sekali tidak identik dengan susunan kromosom sel induknya. Yang kedua ada metafase 1. Kromosom berjejer pada bidang ekuator. Pada bidang tersebut, benang-benang spindle melekat diri pada tiap sentomer kromosom. Ujung benang spindle yang lainnya membentang melekat di kedua kutub membelah yang berlawanan. Selanjutnya ada anafase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog mulai ditarik oleh benang spindle menuju ke arah yang berlawanan. Yang terakhir ada telofase 1. Tiap kromosom telah mencapai kutub pembelahan. Membran inti terbentuk kembali dan membentuk dua sel anakan yang bersifat haploid. Yang kedua, tahap yang selanjutnya yaitu meiosis kedua atau meiosis 2. Yang pertama ada profase 2. Pada fase ini, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelondong pembelahan, kemudian kromatid mulai menuju ke bidang pembelahan. Yang selanjutnya ada metafase 2. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya ada anafase 2. Kromatid terpisah dan menuju ke kutub yang berlawanan. Yang terakhir telofase 2. Nukleus terbentuk kembali sehingga terbentuklah 4 sel anakan yang bersifat haploid. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai reproduksi sel. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.